Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Pada video kali ini kita akan membahas terkait sidang skripsi. Tentang apakah itu? Yakni tentang kata-kata penolong yang bisa kalian ucapkan untuk menolong kalian dalam mempermudah kalian saat melaksanakan sidang skripsi. Berbicara tentang kata-kata penolong itu, ini bukan terkait masalah teoritis, masalah teknis, karena ini merupakan kebiasaan sehari-hari, yang mana ini merupakan sharing dari pengalaman pribadi saya saat saya melaksanakan sidang skripsi. Pengen tahu apa aja kata-katanya? Dapat saksikan yang satu ini. Nah, berbicara terkait sidang skripsi, sidang skripsi ini tergantung bagaimana kita mengimajinasikan. Bisa jadi sidang skripsi nanti itu bagus, baik, atau menyeramkan. Kita bisa ambil contoh nih, kalau kita menyambut teman kita yang habis sidang ya, kadang ada yang keluar dengan perasaan haru, ada yang senang, lalu ada yang kayak khawatir, menangis, histeris, bahkan ada yang langsung buru-buru lari kamar mandi. Sebenarnya pada sidang skripsi itu banyak yang bisa kita bagikan ya, kita share sama-sama. Misalnya saja kata-kata penolong pada saat sidang skripsi. Yang jelas, yang pertama bukan doa. Kenapa? Karena doa adalah sesuatu yang paling utama lah ya, yang biasanya harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu, terutama melakukan sidang skripsi. Lalu apa sih kata-katanya yang harus kita hafal atau yang harus kita ingat, yang bisa menolong kita nanti untuk memperbaiki diri atau untuk menjaga mood dosen saat melaksanakan sidang skripsi? Langsung saja. Yang pertama, kata maaf. Mengucapkan maaf pada sidang skripsi itu tidak apa-apa. Jangan sampai kita gengsi untuk tidak mau mengucapkan kata maaf pada saat melaksanakan sidang skripsi. Lalu kapan sih kata maaf itu kita gunakan? Nah, mengucapkan kata maaf pada sidang skripsi itu biasanya kita gunakan apabila pada saat melaksanakan sidang skripsi kita mendapatkan koreksi karena adanya kesalahan kita pada naskah atau pada saat kita sidang skripsi yang ditemukan oleh dosen penguji. Misalnya saja begini nih, nah pada skripsi kita menggunakan suatu teori atau dasar teori ya, referensi. Kita katakan bahwa referensi tersebut dikemukakan oleh Profesor A. Nah, kemudian dosen penguji kita menyampaikan koreksi bahwa sebenarnya teori atau pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari dosen B. Lalu kemudian kita baca lagi, wah ternyata yang benar adalah teori tersebut merupakan pernyataan dari dosen B. Otomatis kita kan salah di situ nih, karena telah mengatakan bahwa itu teori dari Profesor A. Nah, jadi kita harus lapang dada gitu, menerima bahwa sebenarnya teori yang kita gunakan itu salah gitu. Ya, lalu kita harus menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi nggak usah gengsi untuk mengakui kesalahan. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata ini, misalnya, mohon maaf Pak, Bu, ternyata yang Bapak Ibu katakan itu benar. Sebenarnya teori yang benar adalah teori yang dikemukakan oleh Profesor B. Ini mungkin karena semalam saya mengerjakannya sudah larut malam, Bu, jadi tersulit, nyelip. Harusnya ini Profesor B, tapi saya tulis Profesor A gitu. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya berjanji setelah sidang skripsi ini saya akan segera memperbaikinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian ekspresinya ya ekspresi tulus itu loh, orang minta maaf siapa ya. Jangan kok bercanda atau cemberut maaf gitu, tapi cemberut muka bad mood, jangan, nggak boleh seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus lapang dada menerima kesalahannya tadi. Jadi jangan sampai kalian malah bilang seperti ini, teman-teman, mohon maaf Pak, Bu, skripsi yang bagian itu bukan saya yang mengerjakan. Jadi yang kedua adalah kata terima kasih. Ada kalanya saat sidang skripsi
dosen penguji itu memberikan masukan terhadap skripsi kita. Nah, bisa jadi itu soal bagaimana prosedur atau langkah kerja yang sebaiknya digunakan, atau teori apa yang seharusnya ditambahkan, lalu bagaimana mengolah data penyajiannya yang menarik seperti apa. Nah, ada kalanya ada masukan seperti itu. Ada kalanya mahasiswa apabila mendapatkan masukan seperti itu diam gitu, dan dalam hatinya malah berpikir, aduh skripsi kurang dirombak gitu, aduh nanti banyak ganti-ganti data ini ganti skripsi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu teman-teman. Masukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu masukan yang membangun. Bagaimana masukan tadi sebenarnya bertujuan yang baik, yaitu untuk menyempurnakan skripsi kita, teman-teman. Jadi seharusnya kita tuh nggak hanya diam, tapi bagaimana kita memberikan respon yang positif juga terkait masukan tersebut, gitu teman-teman. Lalu bisa jadi juga ada respon dosen penguji yang benar-benar positif terhadap kita gitu loh, sangat antusias dengan skripsi kita gitu. Bisa jadi dosen penguji itu bilang, wah skripsi kamu nih bagus banget gitu loh, alangkah baiknya ini dikembangkan lagi gitu, supaya lebih bermanfaat ke masyarakat luas gitu. Bisa jadi misal software kamu nih atau aplikasi kamu nih harus segera diaplikasikan gitu ke masyarakat. Lalu ada juga yang dosen penguji bilang, wah skripsi ini bagus tuh, sebaiknya nggak hanya dibuat skripsi aja gitu, mungkin pasca skripsi ini skripsimu bisa dijadikan jurnal gitu, dipecah-pecah setiap urusan masalah atau tujuannya di pembahasan. Lalu bisa juga ada yang kadang bilang, wah skripsimu ini, habis skripsi ini jadikan buku gitu, supaya bisa memberi pengetahuan yang lebih luas. Nah, ada kalanya ada dosen pengujian seperti itu, beliau menyampaikan bahwa skripsi kita itu sebenarnya nggak hanya ditulis dalam bidang skripsi ini saja, tapi bisa untuk dikembangkan yang lebih luas. Nah, bukankah itu sesuatu yang bagus teman-teman? Nah, jadi kita jangan hanya diam saja apabila mendapatkan respon atau masukan yang sangat bagus seperti itu. Kita gunakanlah respon yang positif juga. Nah, jadi kita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya terhadap skripsi saya ini. Ya, saya akan mencoba gitu. Saya akan melakukan apa yang Bapak Ibu tadi berikan saran kepada saya. Misalkan nanti akan segera menjadikan skripsi itu buku atau menerapkan aplikasi dari skripsi tadi seperti itu teman-teman. Gunakanlah kata terima kasih, ucapkan terima kasih dengan menggunakan ekspresi yang benar-benar merasa sangat senang atas apresiasi yang diberikan. Nah itu seperti kayak gini teman-teman, saat kita ada masalah, ada suatu problem yang kita hadapi, terus ada teman kita nih datang gitu, memberikan masukan terkait permasalahan yang sedang kita hadapi, memberikan solusi. Nah begitulah, kita pasti akan mengucapkan terima kasih kepada teman kita tadi dengan tulus, ikhlas gitu, bahwa terima kasih karena kita telah diperhatikan gitu, telah dibantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, gitu teman-teman, karena sudah diberikan. Kata yang ketiga adalah kata tolong. Jadi saat melaksanakan sidang skripsi, teman-teman jangan ragu-ragu untuk meminta tolong ya, apabila pertolongan itu memang benar-benar dibutuhkan. Misalnya gini, ada kalanya saat kita melaksanakan sidang skripsi, ada dosen penguji itu yang apabila beliau itu berbicara ya, ngomong, bertanya dan sebagainya, suaranya itu sangat kecil lah, sangat sulit untuk didengar, atau bisa jadi juga artikulasi suaranya juga kurang begitulah, sehingga kita kurang paham. Dan apabila hal itu juga didukung dengan kondisi telinga kita yang agak-agak kurang beres juga, karena mungkin semalam kita bergadang ya untuk menyiapkan sidang skripsi, atau karena faktor yang lainnya ya, atau ada kalanya juga ada dosen penguji yang beliau itu kalau menyampaikan pertanyaan ya, itu tidak langsung ke pertanyaannya. Bisa jadi beliau itu memberikan ulasan-ulasan sebelumnya, memberi gambaran-gambaran sebelumnya, pokoknya memberikan kata-kata yang banyak gitu, begitulah ya. Ada kalanya kan kita kadang itu tidak terbiasa dengan mendengarkan kata-kata yang banyak, ulasan-ulasan. Ada kalanya kita itu malah bingung gitu, sebenarnya apa sih pertanyaannya nih, ini pertanyaannya ke arah mana ya sebenarnya, atau ini tanya apa enggak sebenarnya gitu. Kadang kan kita bingung seperti itu ya. Jadi apa yang harus sebenarnya kita lakukan seperti itu kan, jangan sampai nih, biasanya ada mahasiswa itu yang diam gitu menanggap apabila ada fenomena tersebut. Biasanya mahasiswa itu diam,
diem aja gitu. Nah, jadi jangan sampai kita diem terus tiba-tiba dosen penguji itu sampai bertanya, kamu kok diem gitu, paham pertanyaannya apa enggak. Jangan sampai hal itu terjadi teman-teman. Atau jangan sampai juga gini, kita langsung aja nggak tahu pertanyaannya apa sebenarnya, itu benar-benar pertanyaan atau bukan, kita terus menjawab gitu loh, menjawab panjang lebar yang sebenarnya jawaban itu malah tidak menyinggung pertanyaan sama sekali gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, kenapa kalau hal itu terjadi? Nah, kalau apabila hal itu terjadi kan otomatis kan itu akan mengurangi nilai kita sebenarnya itu. Karena pada saat tanya jawab itu, disitulah dosen itu menilai kemampuan kita, menilai nalar kita gitu. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Ya santai saja, tenang aja. Kan dosen pengujinya kan dosen kalian sehari-hari, yang biasanya kalian bisa ketemu. Jadi berdialog santai saja. Kalian bisa bilang seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya masih belum paham terkait pertanyaannya, bisa minta tolong untuk diulangi lagi. Nah, kalau sudah kita bilang seperti itu, otomatis kan pertanyaan tersebut akan diulangi lagi oleh dosen penguji. Nah, pada saat pengulangan kedua ini, kita harus benar-benar fokus untuk mendengarkan pengulangan dari pertanyaan tersebut supaya kita paham dan bisa menjawab. Jangan sampai kita tidak paham dan malah minta tolong lagi untuk diulangi lagi. Nah, kalau hal tersebut terjadi, maka dosen tersebut malah merasa dipermainkan oleh kita, masa diolok-olok, dan bisa jadi beliau akan tersinggung seperti itu. Tapi jangan sampai kalian minta tolongnya seperti ini teman-teman. Mohon maaf Pak, bisa minta tolong sidangnya diselesaikan sekarang. Yang terakhir yakni yang keempat adalah kata mohon izin atau perkenankan. Kata ini biasanya kita gunakan apabila kondisinya seperti ini teman-teman. Teman-teman kan diberikan pertanyaan oleh dosen penguji ya, misalnya begini, apakah benar bla 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 gitu. Sebelum kita menjawab, sebaiknya kita menggunakan kata mohon izin atau perkenankan. Jadi gini, misalnya menggunakan kata perkenankan ya, jadi seperti ini, terima kasih atas pertanyaannya Bapak penguji, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebenarnya permasalahan bla 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 ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sobat ilmuwan muda, itu tadi adalah 4 kata penolong yang bisa kalian gunakan untuk memperlancar kalian saat melaksanakan sidang skripsi. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya bisa membantu mempermudahnya saat sidang skripsi. Cukup sekian video dari kami. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. 1, 2, 3, yuk. Jadi apa yang harus singgung seperti itu? Ya gimana nih? Terus bahkan apabila pada saat melaksanakan sidang skripsi kita memiliki kesalahan, jadi kita bisa menggunakan kata-kata ini misalnya, apa nih?